Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Fadil Fatur Rahman, Ira Zulfifa, Nifi Sita, dan Jahan Koit Pratama. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul penilaian kinerja, remunerasi, direksi, dan eksekutif senior. Selanjutnya, saya lanjutkan pembahasan menilai efektivitas direksi. Kinerja direktur non-eksekutif atau NET seringkali tidak dinilai secara formal. Orang-orang yang ini biasanya ditunjuk untuk jangka waktu tertentu dan dipilih karena kemandiriannya, objektivitas, dan keterampilan bisnis mereka. Jelas, NET yang tidak menyatu dengan sesama direktur atau tidak membawa manfaat bagi dewan tidak mungkin bertahan lama. Dalam peran tersebut, proses evaluasi formal harus disetujui oleh dewan sebelumnya dengan beberapa syarat, yaitu 1. Tanggung jawab untuk melaksanakan penilaian. 2. Bentuk evaluasi apa yang harus diambil. 3. Harapan apa yang ada dari mereka yang melakukan penilaian dari mereka yang dinilai. Terus selanjutnya, kriteria kinerja apa yang akan diterima. Misalnya kinerja harus didasarkan pada kinerja mereka sebagai direktur, bukan sebagai teknisi atau penghasil keuntungan. Selanjutnya, bagaimana informasi akan dikumpulkan dan dinilai apabila akan masuk bentuk kuesioner. Jika demikian, apa hal ini telah dievaluasi dan didiskusikan dengan baik di antara anggota Dewan Senior. Selanjutnya, bagaimana penilaian dapat menanggapi setiap poin yang diangkat dalam penilaian. Selanjutnya, bagaimana keberhasilan atau sebaliknya dari proses penilaian akan dievaluasi. Selanjutnya, tujuan dan sasaran. Penetapan tujuan membantu memotivasi dan memberikan energi kepada individu menuju pencapaian asalkan mereka memiliki keyakinan dalam proses dan yakin bahwa mereka dapat mencapai apa yang diminta dari mereka. Tujuan yang tidak realistis dan target ini tidak mungkin hanya membuat demotivasi. Betapapun agresifnya mereka disajikan, sasaran tidak sama dengan target. Target adalah sesuatu yang ingin dituju, tetapi belum tentu tercapai. Banyak dari tujuan akan terdiri dari keterampilan manajerial seperti 1. Kemampuan mereka untuk membangun organisasi yang kuat di wilayah pengaruh mereka dengan semangat kerja staf yang tinggi dan produktivitas yang lebih baik. 2. Kontribusi mereka terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Dan yang ketiga, kontribusi mereka terhadap pemikiran dan inisiatif inovatif. Yang keempat, kemampuan ekonomi seperti pengurangan biaya atau memaksimalkan sumber daya yang tersedia. Yang kelima, keterampilan pelaporan dan komunikasi. Selanjutnya, evaluasi kinerja. Sistem penilaian harus mengevaluasi kinerja direktur, baik dalam mencapai tujuan maupun sebagai direktur dengan apresiasi perspektif perusahaan yang lebih luas. Misalnya, seorang direktur yang berusaha sekuat tenaga untuk mencapai tujuan mereka dengan sedikit memikirkan biaya atau implikasi dari tindakan mereka pada bagian lain dari organisasi sebenarnya gagal dalam peran mereka. Mereka harus berpikir secara korporat dan strategis dan tidak boleh diberi insentif dalam sedemikian rupa sehingga pencapaian tujuan menjadi menghabiskan banyak waktu, karena inilah yang mendatangkan imbalan pribadi terbesar. Tata kelola perusahaan dan gaji direktur. Cadbury menekankan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Pemegang saham berhak atas pernyataan yang lengkap dan jelas tentang manfaat direksi saat ini dan masa depan, dan tentang bagaimana hal itu telah dibuktikan. Cadbury merekomendasikan bahwa satu pengungkapan terpisah harus dibuat tentang gaji dan kinerja elemen terkait. 2. Kriteria yang menjadi dasar pembayaran terkait kinerja harus dijelaskan secara lengkap. 3. Informasi tentang opsi saham dan hak pensiun harus diberikan kepada pemegang saham. 4. Kontrak layanan tidak boleh lebih dari 3 tahun. 5. Komite remunerasi yang dikelola dan diketuai oleh non-eksekutif direktur harus ditetapkan untuk menentukan gaji dan tunjangan yang sesuai untuk setiap direktur. Tidak ada direktur yang harus memutuskan gaji mereka sendiri. Selanjutnya, Greenbury dan Komite Remunerasi. Greenbury berkonsentrasi pada prinsip-prinsip Cadbury tentang pengungkapan, transparansi, dan kinerja daripada merekomendasikan kontrol hukum apapun. Komite merekomendasikan
1. Pembentukan komite remunerasi non-eksekutif direksi untuk menentukan tingkat gaji. 2. Peningkatan pengungkapan gaji untuk semua direktur termasuk skema bonus dan insentif berdasarkan kinerja dan kriteria yang ditentukan. 3. Kontrak layanan direktur selama 1 tahun. 4. Pengungkapan penuh semua aspek skema opsi saham termasuk jumlah saham, harga semua opsi, harga pasar saham pada tanggal pelaksanaan dan ringkasan kriteria kinerja di mana opsi tersebut bersyarat. Dikemukakan bahwa jika niat Komite Green Duri adalah untuk mengatur gaji eksekutif melalui pengungkapan yang ditingkatkan, sebagian besar telah gagal. Alih-alih, pengungkapan yang ditingkatkan dalam laporan keuangan telah memungkinkan direktur untuk menemukan apa yang diperoleh rekan-rekan mereka di organisasi serupa dan ini cenderung meningkatkan standar karena kesepakatan pembayaran yang menguntungkan dinegosiasikan oleh direktur. Persyaratan akuntansi. Pada tahun 2002, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Peraturan Laporan Remunerasi Direksi yang mengatur pengungkapan yang harus dilakukan dalam laporan keuangan tahunan. Perusahaan yang terdaftar juga harus mengikuti persyaratan Kode Tata Kelola Perusahaan Inggris. Beberapa informasi yang diperlukan untuk diungkapkan harus diaudit dan beberapa tidak. Menariknya, ada penekanan dalam peraturan dan pemutusan hubungan antara kinerja dan remunerasi. Bahkan sejauh mengharuskan direksi untuk menyiapkan representasi grafis dari kinerja, harga saham perusahaan terhadap seikat nasional saham serupa dengan di mana indeks pasar ekuitas dapat dihitung. Informasi yang tidak diaudit. Peraturan menetapkan persyaratan perungkapan utama yang tidak perlu diaudit ini termasuk 1. Nama-nama anggota komite remunerasi. 2. Nama-nama individu yang secara material membantu komite remunerasi dan jika salah satu dari mereka yang membantu bukanlah direktur perusahaan itu sendiri, yaitu konsultan. Informasi tentang sifat layanan yang mereka berikan selama tahun tersebut. 3. Persyaratan kebijakan perusahaan tentang remunerasi direksi untuk keuangan yang akan datang dan tahun-tahun berikutnya. Persyaratan kebijakan harus mencukupi untuk setiap direktur penjelasan rinci tentang kondisi kinerja yang berlaku untuk hak berbagi penghargaan termasuk apakah penghargaan diberikan di bawah skema opsi yang disetujui pemegang saham atau skema intensif jangka panjang atau diberikan di bawah skema bonus tangguhan yang dibuat tanpa persetujuan pemegang saham. Sehubungan dengan remunerasi masing-masing direktur, pernyataan kebijakan harus menjelaskan kepentingan relatif dan elemen-elemen yang tidak terkait dengan kinerja. Informasi yang diaudit. Perusahaan harus mengungkapkan informasi yang sangat rinci yang harus diaudit untuk ditetapkan mengenai 1. Jumlah aktual yang diterapkan dalam tahun buku melalui gaji dan honorius, bonus, pengeluaran, dan manfaat non-tunai lainnya. 2. Kompensasi atas kehilangan jabatan atau pembayaran pemutusan hubungan kerja lainnya. 3. Informasi tentang opsi dan kepentingan saham masing-masing direktur di bawah skema intensif jangka panjang. 4. Informasi tentang hak setiap direktur berdasarkan skema pensiun. 5. Jumlah yang dibayarkan kepada pihak ketiga untuk jasa direktur. 6. Auditor wajib melaporkan kepada pemegang saham dan menyatakan apakah menurut pendapat mereka telah disiapkan dan benar-benar sesuai dengan Companies Act 2005. Auditor yang haruskan untuk memberikan pernyataan yang memberikan rincian ketidakpatuhan terhadap undang-undang. Yang berikutnya ada penghargaan dan hak pemegang saham yang berlebihan. Pemegang saham secara mengejutkan memiliki sedikit kekuasaan atas direktur dalam hal syarat dan ketentuan pribadi mereka. Awalnya, penghargaan gaji direksi harus disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum tahunan, tetapi secara terhadap dari hak terkikis sehingga Undang-Undang Perusahaan 2006 hanya mengharuskan direksi untuk memiliki laporan remunerasi direksi yang disetujui oleh keputusan biasa di RUPS nomor 439. Oleh karena itu, sebagian besar
pemberontakan menantang apa yang disebut resolusi penasihat ini. Yang berikutnya, selain itu pemegang saham tidak memiliki kekuatan untuk mencegah direksi memberikan remunerasi yang berlebihan kepada diri mereka sendiri. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan adalah bahwa komite remunerasi yang terdiri dari direktur non-eksekutif yang ditunjukkan oleh direktur eksekutif. Kelola perusahaan adalah bahwa komite remunerasi yang terdiri dari direktur non-eksekutif yang ditunjukkan oleh direktur eksekutif. Yang berikutnya ada sistem pembayaran dan penghargaan internasional. Pengaruh paling signifikan pada gaji eksekutif tidak diragukan lagi adalah model AS, dan para peneliti telah melihat pengaruh terhadap remunerasi eksekutif di wilayah lain di dunia. Tingkat komposisi di Amerika Serikat untuk eksekutif perusahaan besar jauh melampaui orang-orang di seluruh dunia. CEO berargumen bahwa tanggung jawab atas kinerja perusahaan berada di puncak mereka, dan jika keadaan berjalan buruk, merekalah yang akan dipecat, bukan direktur sumber daya manusia. Kompensasi AS umumnya sangat terkait dengan kinerja, dan gaji pokok membentuk sebagian kecil dari total pendapatan yang didorong oleh pembayaran variabel seperti bonus, opsi saham, dan pembayaran insentif jangka panjang.